Shalom adik-adik. Wah, gimana kabarnya adik-adik di rumah? Kakak Juan sama Kak Tata yakin adik-adik pasti di rumah baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Amin ya semuanya ya. Amin dong ya. Coba kakak di sini mau tanya, siapa yang di sini udah siap buat kita memulai ibadah kita dengan diawali memuji dan menyembah Tuhan. Boleh angkat tangannya dong. Nah, oke. Ya buat adik-adik ya bisa ambil bagian yang terbaik. Ambil bagian terbaik maksudnya gimana Kak? Jadi bisa duduknya dirapihin ya. Tapi kok duduk? Jangan, ibadah berdiri ya. Jadi di rumah berdiri yuk. Berdiri kita mau sama-sama muji Tuhan. Siapin badannya ya, lurusin dulu tangan-tangannya, kaki-kakinya gitu ya. Karena pasti pada bangun tidur ya kan. Nah, buat papi mami boleh juga nampingin anak-anaknya di kanan atau di kirinya ya. Tenang aja ya mami ya. Ikut ibadah juga gak apa-apa. Oke, yuk gak usah lama-lama ya. Karena udah gak sabar nih Kak Juan mau mimpin pujian ya. Oke, yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kak Tata berdoa ya. Mari adik-adik kita berdoa. Mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu hari ini. Sekarang kami memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, karena adik-adik baru bangun tidur gitu ya. Kaki masih kaku badannya. Iya kan, bener kan? Iya, kalau yang bener boleh tulis di kolom komentar bener kak gitu ya. Ramain ya. Oke, kakak mau aja kita sama-sama gerakin badannya dulu. Kita mau sama-sama nyanyi pujian KASIH ya. Jadi harus pakai gerakannya. Walaupun Kak Jo sama Kak Tata nggak lihat, tapi Tuhan lihat ya. Oke, yuk sama tepuk tangan dulu yuk. Yuk, gerakannya ya. Kasih lagi dari awal Kak. Yuk, badannya digerakin, tangannya diangkat yuk. KASIH, kasih. Yuk katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih. Ya lagi ya dari awal ya. Yuk gerakin badan lagi yuk. KASIH, kasih lagi Kak. KASIH yuk. Kasih. Yuk semuanya nyatakan bareng-bareng ya. Sama-sama. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih. Katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Katakan seperti kasih Yesus. Sekali lagi, seperti kasih Yesus. Oke, tepuk tangan dong buat Tuhan. Siapa adik-adik di sini yang lebih lagi mau mengasihi Tuhan Yesus bisa lambaikan tangannya? Yuk, yang mau lebih lagi mengasihi Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Yuk Kak. Yuk mari kita sama-sama katakan. Jangan kau berkata hidup tidak mengasihi sesama, jika itu semua hanya bisa keluar dari bibir saja. Kasih yang sejati adalah kasih yang keluar dari hati, berjalan seirama, dibuktikan dengan sebuah tindakan. Percuma kasih dengan kata-kata,
sia-sia belaka. Hiduplah bermakna dengan mengasihi sesama. Kasih yang sejati tak mengharapkan setiap balas budi. Kasih yang sejati tak mementingkan keinginan pribadi, rela berkorban demi sesamanya. Itulah kasih sejati. Kasih yang sejati adalah kasih yang keluar dari hati, berjalan seirama, dibuktikan dengan sebuah tindakan. Percuma kasih dengan kata-kata, tak ada gunanya, hanya sia-sia belaka. Hiduplah bermakna dengan mengasihi sesama. Kasih yang sejati tak mengharapkan setiap balas budi. Kasih yang sejati tak mementingkan keinginan pribadi, rela berkorban demi sesamanya. Itulah kasih sejati. Kasih yang sejati tak mengharapkan setiap balas budi. Kasih yang sejati tak mementingkan keinginan pribadi, rela berkorban demi sesamanya. Itulah kasih sejati. Itulah kasih sejati. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang kakak mau tanya ke adik-adik siapa yang di sini udah siap untuk kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, boleh angkat tangannya? Wih, oke. Pintar-pintar semuanya, oke? Yuk, kakak ajak kita mau sama-sama tetap angkat tangannya ya, tapi tutup matanya sekarang, oke? Yuk, kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, biar hari ini Kau yang bekerja Tuhan. Dalam setiap kehidupan anak-anakmu, biar hari ini Kau hadir Tuhan di setiap hati anak-anakmu Tuhan. Biar hari ini Kau yang melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, biar Kau pakai setiap kehidupan anak-anakmu Tuhan, menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama-Mu. Haleluya Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih lagi buat Tuhan katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Itu kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan menyenangkan Kau Bapa. Katakan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih lagi buat Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
pujian ini katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi buat Tuhan katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kami mau senangkan kau, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan hanya itu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi sama-sama nyatakan hanya itu kerinduanku. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan, sorakan haleluya. Tuhan Yesus, biarlah pujian ini Tuhan jadi kerinduan kami Tuhan. Biar kami mau menyenangkan hatimu Tuhan, menyenangkan hati Engkau Yesus. Biar hari ini Tuhan kami mau melakukan itu semua Tuhan. Dengan cara kami mau duduk diam, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Biar Tuhan kami persiapkan hati, pikiran kami, biar kami dapat sama-sama menerima apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama-Mu, haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik semua. Sebelumnya Kak Putri mau minta maaf nih buat adik-adik semua, juga papa mama di rumah. Karena minggu lalu ketika Kak Putri firman tentang Gideon, Kak Putri ada salah menyebutkan, yaitu Kak Putri bilang Gideon mengurangi pasukannya sebanyak 20 pasukan. Padahal yang benar adalah Gideon mengurangi pasukannya sebanyak 20.000 pasukan. Ya adik-adik, jadi dari 32.000 pasukan, Gideon mengurangi pasukannya sebanyak 20.000 pasukan, bukan 20 pasukan. Begitu ya adik-adik semua. Sekali lagi Kak Putri mau minta maaf juga untuk papa mama semuanya. Terima kasih, selamat mendengarkan firman. Dah. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik sudah memuji Tuhan tadi ya. Nah, Kak Titin hari ini mau cerita tentang Aku Mau, diambil dari Ester pasal 1 dan pasal 2. Nah, kemarin kita udah belajar nih sama Kak Putri ya, yaitu tentang Daud dan Goliat. Nah, sekarang nih Kak Titin mau kasih bocoran sedikit sama adik-adik, yaitu Kak Titin mau firman tentang seorang tokoh wanita yang berjuang buat bangsanya. Wih, cluenya gampang kan? Wah, adik-adik di rumah pasti bisa tebak nih siapa dia. Ya betul, dia bernama Ester. Nah, sebelum Kak Titin mau kasih tahu nih Ester ngapain aja, adik-adik boleh lihat video dulu. Ester, sang ratu pilihan. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Ester pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 18. Pada suatu hari, Raja Persia yang bernama Ahasuerus, ia mengadakan pesta yang sangat besar. Raja mengundang para bangsawan dan para pegawainya. Pesta itu berlangsung 180 hari ditambah 7 hari untuk pesta rakyat. Semua orang bergembira. Mereka boleh menikmati keindahan istana, makan dan minum sepuasnya. Lalu pada hari ke-7, Raja memerintahkan Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan untuk datang ke hadapan semua orang agar mereka dapat melihat kecantikan Ratu Wasti. Wah, semua orang pasti penasaran ingin melihat kecantikan Ratu Wasti yang terkenal itu. Di bagian lain istana, Ratu Wasti
juga mengadakan pesta untuk wanita-wanita di istana. Sepertinya semua orang sudah tidak sabar menunggu. Bawalah Ratu Wasti kemari, agar semua orang bisa melihat kecantikannya. Lalu pesan itu disampaikan kepada Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti menolak untuk datang memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Tidak, aku tidak akan datang memperlihatkan diriku. Apa? Ratu Wasti berani menolak perintah raja? Raja lalu menjadi sangat marah. Menurut para penasehat raja, Ratu Wasti harus diturunkan dari kedudukannya dan harus segera dicarikan penggantinya. Sesudah peristiwa itu, raja lalu memerintahkan untuk mengumpulkan para gadis-gadis cantik di kerajaan Persia untuk dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Menurut para penasihat raja, Ratu Wasti bukan hanya bersalah kepada raja, tetapi juga kepada para pembesar, karena dia telah memberikan contoh yang tidak baik, yaitu tidak taat. Baiklah, saya menerima nasihat kalian. Maka dimulailah pencarian di seluruh Persia, gadis-gadis cantik yang akan dijadikan sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan tentunya akan dipilih gadis yang terbaik yang akan dipilih menjadi ratu untuk mendampingi raja, menggantikan Ratu Wasti. Maka atas dasar perintah raja itu, para pegawai mulai bekerja mencari dan menyeleksi gadis yang akan dipilih menjadi ratu. Di sana tinggallah seorang Yahudi yang bernama Mordekai dan sepupunya yang bernama Esther. Sejak kecil, Esther telah diasuh oleh Mordekai karena Esther adalah anak yatim piatu. Esther adalah gadis yang cantik parasnya. Mordekai lalu meminta Esther untuk mengikuti seleksi pemilihan ratu yang diadakan oleh Raja Ahasuerus. Esther akhirnya masuk seleksi untuk menjadi ratu, tapi ia tidak memberitahu asal-usulnya sebagai orang Yahudi. Setelah memilih dari sekian banyak gadis, Esther akhirnya mendapat kasih sayang raja lebih dari gadis yang lain, sehingga raja memakaikan mahkota ratu di kepalanya dan ia menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Nah, adik-adik tadi udah lihat videonya kan? Wah, yang pasti Kak Titin percaya sangat memberkati. Nah, gini nih. Ternyata sebelum Esther menjadi seorang ratu, ternyata Esther melakukan yang gini. Melakukan sebuah tindakan yang keren loh adik-adik. Di Esther 1 ayat 12 bilang gini. Sebelum dia diangkat menjadi ratu, dia itu melakukan perawatan menurut peraturan pada zaman itu. Nah, perawatannya berapa lama Kak Titin? Lamanya 12 bulan. Nah, ngapain aja Kak Titin 12 bulan itu? Si Esther ini dipakein wewangian. Wah, terus habis gitu dia dikasih minyak. Nah, Kak Titin mau kasih tahu nih. Dan gini, nanti hasilnya kayak apa nih? Gini, Esther mengikuti semua peraturan yang ada. Dia merawat dirinya selama 12 bulan. Tahu gak adik-adik? 6 bulan yang pertama si Esther itu pakai minyak mur. Terus 6 bulan berikutnya Esther itu pakai minyak kasai. Wah, kira-kira kalau semua digosokin ke badannya Esther, wewangian itu enak gak? Baunya enak. Tapi waktu dia dirawat, waktu dia dikasih wewangian, dikasih minyak mur, dikasih minyak kasai, wah itu ada sesuatu yang gini adik-adik gak enak. Karena apa? Semua kulitnya pasti akan berubah. Tapi tahu gak? Esther dengan rela berkorban buat ngelakuin itu semua. Kak Titin, keren banget ya Esther. Terus rela berkorban itu artinya apa Kak Titin? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Ternyata berkorban itu memberi sesuatu sebagai korban. Arti yang pertama. Arti yang kedua, menyatakan kebaktian atau kesetiaan dan lain sebagainya. Yang ketiga, menderita atau rugi. Wah, keren banget. Tapi tahu nggak? Waktu itu Esther gini, dia mau melakukan itu dengan hati yang gini, rela berkorban. Nah, wah, kayaknya firman hari ini berat nih Kak. Tapi Tuhan Yesus mau loh adik-adik, mau melihat kita jadi anak-anak yang rela berkorban. Apalagi untuk kepentingan kerajaan Allah. Contohnya apa Kak Titin? Misal nih, contoh kecil. Hari Jumat kan itu harinya aku mau libur nih. Sabtunya libur, Minggu libur. Enaknya tuh main Kak Titin. Enaknya main, terus habis gitu main. Pokoknya main deh Kak Titin. Tapi adik-adik ambil keputusan gini. Hari Jumat kan ada kulkit jam 5. Aku mau ikut kulkit itu udah rela berkorban adik-adik. Rela berkorban waktu. Terus habis gitu kan pakai Zoom Kak. Iya betul. Kita rela berkorban buat apa? Buat kuota. Wah, sebenarnya mending buat nonton YouTube Kak daripada ikut kulkit. Tapi kalau adik-adik mengambil keputusan gini, aku mau ikut kulkit. Wah, itu rela berkorban. Terus hari Minggu juga sama Kak. Ibadahnya pakai YouTube, ngabisin kuota. Mending kuotanya buat main game. Terus ya kalau kelas besar Kak, ya itu pakai Zoom Kak, juga pakai kuota. Tapi kalau adik-adik berkeputusan untuk ini, aku mau ikut ibadah. Tuh nggak apa-apa, mau waktunya habis, mau kuotanya habis, pokoknya aku harus ikut ibadah. Wah, itu namanya rela berkorban. Terus apalagi Kak? Rela berkorban. Contoh lagi. Lah, enaknya tuh nonton TV tahu Kak. Seru-seru. Wah, ngapain? Ikut ibadah. Ngapain Kak? Ikut kulkit. Tapi kalau adik-adik pilih ibadah, adik-adik pilih kulkit, itu namanya rela berkorban. Jadi kalau semuanya masih untuk aku, berpusatnya untuk aku, itu namanya belum berkorban adik-adik. Tapi kalau pusatnya gini, untuk kepentingan orang lain, untuk Tuhan Yesus, itu namanya gini, kita rela berkorban. Kak, nih Kak ya, lebih enak lagi gini Kak. Contoh lagi nih Kak, lagi asik main, tiba-tiba disuruh disuruh sama papa mama. Kak, enaknya tuh yang lanjutin main game, udah levelnya tinggi disuruh-suruh baik. Aduh, gak enak Kak. Tapi kalau kita gini, main kan bisa nanti lagi. Aku mau bantuin papa mama dulu. Wah, itu namanya rela berkorban. Esther pun begitu adik-adik. Dia mau mengikuti semua peraturan yang ada. Untuk apa? Dia selama 12 bulan dia melakukan perawatan. Menurut peraturan kerajaan pada saat itu. Terus apa lagi Kak? Selain kita harus rela berkorban, kita itu harus suka berdoa. Emang Esther suka berdoa Kak? Jangan salah. Esther itu suka berdoa. Arti kata doa, yang D itu datang. Yang O ngomong sama Tuhan. Yang A itu akrab sama Tuhan. Esther itu segala sesuatu dia selalu berdoa. Artinya apa adik-adik? Ketika dia berdoa, dia tanya Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya Tuhan. Bahkan dia memohon belas kasihan. Bahkan dia mau kalau Tuhan itu berikan kemampuan. Dalam apa? Dalam bertindak. Dan dia diberi kesanggupan. Sama siapa? Sama Tuhan. Bahkan gini,
dari seorang Esther. Esther itu orang biasa loh adik-adik. Gak dilihat sama sekali. Tapi tahu gak? Dia jadi seorang yang dihormati, bahkan dipandang. Karena apa? Dua sikap tadi tuh adik-adik. Rela berkorban dan mau berdoa. Tapi gini, terbalik adik-adik sama orang yang gini. Dia gak suka berdoa, gak mau berkorban. Dia bahkan gini, seenak-enaknya sendiri. Punya kedudukan yang tinggi, tidak mau menghargai, memandang remeh. Ya, akhirnya diambil semuanya. Apa? Seperti Ratu Wasti. Jangan sampai itu terjadi di hidup kita. Nah, jadi adik-adik, Kak Titin mau ajak adik-adik harus mau rela berkorban. Tidak lagi berpusat untuk aku. Pokoknya aku. Jangan. Tapi berpusatlah pada Tuhan dan hidup buat orang lain. Yang kedua, suka berdoa. Tanya Tuhan, apapun yang adik-adik mau lakuin. Tanya Tuhan supaya seperti Esther, orang yang gak diperhitungkan, gak dilihat. Tapi dia dapat kehormatan. Dia dipandang oleh semua orang. Nah, emang ada ayatnya Kak Titin? Ada. Di Amsal 22 ayat 6 bilang gini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Yuk, Kak Titin mau ajak adik-adik untuk ini. Rela berkorban, mau berdoa, serta mau hidup di dalam firman. Dan gini, adik-adik akan jadi orang-orang yang gini, menang bahkan dalam segala apapun. Adik-adik ini akan diberkati Tuhan. Yang mau rela berkorban dan berdoa seperti Esther, yuk kita mau berdoa. Tuhan, hari ini kami mengambil komitmen untuk kami rela berkorban. Kami gak mau semua untuk aku, tapi kami mau belajar jadi adik-adik yang mau hidup untuk Tuhan, bahkan untuk orang lain. Dan kami terus mau berdoa ketika kami bertindak apapun Tuhan, supaya kami mendapat kemenangan seperti Esther. Bahkan Esther menjadi pahlawan untuk bangsanya. Dan kami juga mau Tuhan hidup seperti Esther sejak kami kecil. Dan tolong bantu kami Tuhan untuk kami menghidupinya setiap hari. Kami bersyukur kalau kami dengar firman hari ini dan kami siap melakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, gimana dengan firman Tuhan hari ini kan? Ya pastinya adik-adik catat ya firmannya hari ini. Kalau yang belum nyatet, video live-nya bisa diundurin lagi. Ya, catat ya, oke. Nah sekarang kakak mau sampaikan pengumuman untuk 1 minggu depan. Ada apa aja kata pertemuan yang pertama dan kedua? Yang pertama ada Menara Doa setiap hari Kamis jam 6 sore lewat Zoom meeting ya. Dan yang kedua ada Cool Kids. Buat teman-teman yang mau ikut Cool Kids bisa minta ke Kauli. Dan juga lewat Zoom meeting juga ya adik-adik. Oh ya oke, itu udah dari atas. Kan dari Kajuan belum selesai ya. Pokoknya dari Kajuan ya, seperti biasa ya, ini yang sudah sangat sering diingat-ingatkan gitu ya. Buat adik-adik di hari Minggu jangan lupa ada ibadah 2K gitu ya. Ibadahnya ada apa aja kak? Ada apa aja? Ibadah bukan apa aja. Ibadahnya jam berapa aja kak gitu ya. Jamnya ada 2 gitu. Yang satu jam 8 pagi ya Kauli ya. Jam 8 pagi. Terus yang kedua jam 10 pagi juga. Tapi jam 10 ini buat kakak-kakak yang udah kelas besar. Kalau yang jam 8 itu buat adik-adik yang masih kelas kecil gitu. Jadi jangan lupa ibadah. Nah terus yang paling penting ini ya. Ini jadi pengumuman tambahannya gitu ya. Pengumuman tambahannya ya. Toppingnya ini tapi toppingnya spesial gitu ya. Apa tuh kak? Kakak mau kasih tahu bahwa di bulan Desember akan diadakan Christmas Symphony 2021. Wah ya. Wih kakak. Nanti
gimana cara daftarnya ini itu. Nah nanti tunggu informasinya ya, sabar ya. Ini kakak kasih pengumumannya dulu buat adik-adik yang rajin ikut ibadahnya ya. Spesial buat kalian ya. Di bulan Desember akan ada Christmas Symphony dan untuk mendukung acara Christmas Symphony, adik-adik, papi, mami, mbak, suster semuanya ya, silahkan dapat membeli kaos Christmas Symphony 2021 gitu ya. Nanti mungkin dari kakak-kakak multimedia boleh kalian disematin size chartnya, ukuran kaosnya. Nah adik-adik, papi, mami, ini ada yang spesial. Kak Jun mau kasih tahu ya. Jadi untuk papi, mami, adik-adik, mbak, suster yang mau beli kaosnya secara sepaket gitu ya, 3 orang langsung ya, satu keluarga, paket keluarga gitu ya, akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Wah, siapa sih yang gak mau dapat diskon ya kan? Nah harganya jadi berapa Kak? Harganya jadi 90.000 ya, kalau adik-adik yang ikut paket keluarga. Tapi kalau adik-adik yang cuma beli satuan, Kak, papi mami gak mau, cuma buat aku aja. Adik-adik bisa beli tapi harganya harga normal, yaitu 100.000 rupiah gitu ya. Nanti di pengumuman akan dimasukin juga nomor-nomor teleponnya ya, adik-adik bisa hubungin ke nomor-nomor ini nih nanti nih. Nah ya oke ya. Oke, itu aja pengumuman dari Kak Juan dan Kak Tata. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beristirahat lagi, selamat beraktivitas lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.